Oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu proyek pembuatan aplikasi website Kudus. Di sini saya masa kerja tidak sendirian. Saya ditemani dengan beberapa teman saya, yaitu ada Davi Haidar, Muhammad Luki Reza, Kawi Untigin Syahidan, dan Abid Farid Sidki. Di sini eh, di dalam project ini kami ada 10 konten, yaitu yang pertama ada introduction, project scope management, project time schedule management, project cost management, project quality management, project human resource management, communication management, risk management, project procurement management, dan yang terakhir ada project stakeholder dan management, dan juga ada desain dari aplikasi Kudus yang sudah kami buat. Oke, yang pertama ada introduction. Kita mulai dari introduction, yaitu ada latar belakang. Pada perkembangan teknologi informasi di masa ini, masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya menggunakan smartphone atau komputer. Perangkat yang dapat menyebarluaskan berbagai informasi dengan cepat, yang menjadikan perangkat ini mudah digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Karena itulah perangkat ini suatu hal yang dapat membantu dalam hal apapun bagi masyarakat. Kemajuan dari suatu desa tidak lepas dari peran aktifnya masyarakat dan juga hubungan antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah. Karena itulah hubungan ini dapat berdampak positif terhadap kemajuan desa. Dengan membuat layanan berbasis aplikasi ini akan menjadi suatu layanan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan yang ada di dalam desa, khususnya masyarakat desa. Keluhan masyarakat juga akan tersampaikan dengan cepat, dan tentunya ini juga dapat memudahkan tugas atasan seperti camat, bupati dalam melayani masyarakat tanpa waktu yang lama dan juga jarak. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diterapkan aplikasi ini untuk masyarakat dan desa adalah, kalau untuk masyarakat, memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan juga memudahkan masyarakat dalam usaha. Kalau untuk desa, menjadi sumber data yang lengkap, menjadi portal berita online, meningkatkan layanan pemerintahan desa, mempublikasi kegiatan desa, pengembangan desa, dan mempercepat informasi soal desa ke pemerintah daerah. Nah, di sini ada project scope management. Di sini apa itu project scope management? Project scope management adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Scope pada dasarnya dapat mengacu pada dua pengertian, product scope dan juga project scope. Product scope adalah fitur dan fungsi yang merupakan karakteristik dari produk atau layanan yang dihasilkan, sedangkan project scope adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, di sini bisa dilihat ada proyek pembuatan website Kudus, di sana ada aplikasi Kudus. Dan kita dimulai dari inisiasi, yang dalamnya adalah menentukan manajer proyek, menentukan stakeholder, tujuan, dan sasaran. Dan juga kemudian ada perencanaan. Di dalam perencanaan ada perancangan dokumen, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan aplikasi. Kemudian ada bagian pelaksanaan. Di sini ada bagian pelaksanaan, pembuatan desain user interface, pembuatan desain database, aplikasi. Kemudian ada pengontrolan. Di dalamnya ada aplikasi testing, analisis kesalahan, support, konten aplikasi, dan meningkatkan keamanan aplikasi. Dan kemudian ditutup ada penutupan proyek, ada pengadaan dokumen akhir, dan mengakhiri penugasan tim. Oke, untuk berikutnya dijelaskan oleh Davi. Ya, di sini saya akan menjelaskan 2 poin selanjutnya, yaitu poin 3 dan 4, yaitu project time schedule management dan project cost management. Untuk project time atau schedule management ini adalah proses yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pengelolaan waktu dalam proyek menjadi sangat penting karena pada intinya waktu tidak dapat dihentikan dan berjalan terus meskipun dalam kondisi apapun. Untuk pembagian dalam waktu yang dikerjakan itu, untuk inisiasi kami lakukan pada bulan pertama sampai minggu ketiga, dan untuk perencanaan dilakukan hingga bulan Desember, dan lalu dilaksanakan pada
bagian pelaksanaan, yaitu di bagian bulan Desember, dan pengontrolan pada bulan Desember minggu ketiga dan keempat, dan terakhir penutupan pada bulan Januari di minggu pertama. Nah, project cost management ini merupakan metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Pada tabel ini dapat dilihat beberapa item, yaitu pertama project management, itu berisi project manager dan project team member. Ini dibagi menjadi berapa jam mereka bekerja dan berapa bayaran yang dibayarkan per jamnya. Lalu dengan hasil 6.250.000 dan untuk project team members 16 juta. Untuk kontraktor adalah dengan harga 3.095.000. Lalu project team management ini dapat ditotalkan menjadi 25.345.000. Lalu untuk hardware sendiri itu handler service ini dibutuhkan 2 unit dengan total masing-masing harganya 8 juta, dan kalau 2 hasilnya itu 16 juta. Untuk servernya sendiri dibutuhkan 1 dengan harga 10 juta, dan keduanya bila ditotalkan menjadi 26 juta. Untuk software terdapat license software itu dibutuhkan 8 license dengan harga masing-masingnya 600.000, yaitu dengan total 7.300.000. Lalu untuk application development-nya sendiri adalah untuk biaya pembuatan aplikasi, yaitu sekitar 20 juta. Lalu pada testing ini dibutuhkan harga 5.950.000. Dan training dan support, jadi training cost dengan harga yaitu sekitar 2 jam sampai 1-2 jam per minggu, dengan total jamnya 12,5 jam. Dengan per jamnya harga 75.000, dengan total harga 937.500, dan travel cost ini dibagi untuk masing-masing team members dan project manager dengan total harga 800.000. Dan reserve-nya 6 juta. Lalu bila ditotalkan, maka harga dari keseluruhan akan mencapai harga 92.332.500. Ya, Mak. Selanjutnya di sini ada project quality management. Project quality management itu proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Nah, di dalam itu ada aturan-aturan mengenai kualitasnya, prosedur ataupun guidelines-nya. Terus semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebajikan, kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang sudah disepakati. Nah, di sini ada standar kualitas aplikasinya, itu ada tampilan aplikasi, konten aplikasi, hardware, software, user friendly aplikasi, dan button aplikasi. Nah, untuk tampilan aplikasi ini kita itu harus membuat semenarik mungkin dan seminimalis mungkin agar user itu merasa kalau tampilan aplikasi ini tuh cocok untuk usernya gitu, dan tidak diribetkan untuk tampilan aplikasi. Lalu yang kedua itu ada konten aplikasi, itu sesuai dengan apa yang diminta oleh user, dan konten juga harus diisi dengan hal yang menarik agar user dapat menikmati kontennya. Tidak hanya membuka saja gitu, harus ada konten yang kita angkat dan menarik. Untuk hardware-nya itu memadai, akan memudahkan para engineer-nya dalam pembuatan aplikasi. Misalnya untuk mempermudah pengolahan data dalam aplikasi. Terus ada software, itu sama halnya dengan hardware. User friendly aplikasi dibuat nanti harus aplikasi yang mudah digunakan oleh user dan juga dapat mudah dalam mencari datanya, tidak sulit. Terus button aplikasi itu di dalam aplikasi harus berguna sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam rancangan proyek. Next. Lalu ada project human resource management, itu merupakan proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut, sehingga orang yang tadi ada atau orang yang terlibat itu dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Proyek manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaannya merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat pemanfaatan SDM yang terlibat dalam suatu proyek lebih efektif lagi. Nah, di sini ada tabel, itu
huruf R itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, terus juga ada A itu bertugas untuk menentukan apakah suatu proses sudah selesai atau belum. Nah, untuk huruf C itu pihak yang diajak konsultasi sebelum keputusan dibuat. Dan yang I terakhir itu diinformasikan apabila keputusan telah dibuat. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada di tabel tersebut tim buildingnya A untuk project manajernya, untuk mobile engineeringnya itu pihak yang diajak konsultasi sebelum keputusan dibuat. Terus untuk interface desainernya itu juga C, trainer C, fotografer I, administrasi R, dan seterusnya. Bisa di next. Itu yang resource histogram ya. Nah, untuk resource histogramnya itu ada beberapa warna seperti project manager, terus juga ada mobile engineeringnya, interface designernya, trainer, photographer, dan administrationnya. Ini di bulan November ini kita lebih dominan ke project managernya. Terus yang kedua itu ada administrationnya. Terus juga ada fotografernya dan sisanya. Terus di bulan Desember kita dominan ke dua hal, yaitu mobile engineer dan interface designer. Lalu di Januari itu tepatnya di bulan ini itu trainernya. Thank you. Selanjutnya ada Project Communication Management. Merupakan proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat dengan tepat dan cepat, baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, dan disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide, dan juga informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan sukses. Kemudian, setiap orang yang terlibat dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi, dan harus juga memahami bagaimana komunikasi dilakukan, di mana mereka terlibat sebagai individu, dan bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Kemudian ini ada tabel agenda-agenda, mulai dari jenis pertemuan, agenda, frekuensi, penanggung jawab, partisipan, metode yang digunakan, masukan serta keluaran dari komunikasi manajemen proyek. Selanjutnya ada Project Risk Management atau manajemen risiko. Mengacu pada kegiatan untuk meminimalkan risiko proyek, dan dengan demikian memastikan bahwa proyek selesai dalam waktu dan anggaran serta memenuhi tujuannya. Untuk tabel yang sebelah kiri ini ada matriks register. Di dalam matriks register ini ada risiko, terus kemudian deskripsi daripada risiko ini, kategori dari risiko, kemudian possible risk, impact. Nah, kemudian pada tabel sebelah kanan ini ada matriks risk. Matriks risk ini adalah seperti halnya tabel yang lainnya, bisa dilihat seperti ada high to high, yakni kegagalan sistem. Seperti ada kesalahan data, pemeliharaan aplikasi, keamanan aplikasi. Sekian. Project Procurement Management. Item, ada item service, justification, quality, net buy. Item service, PC service, dan client. Terus justification-nya diperlukan untuk server aplikasi dan komputer yang akan digunakan oleh klien. Kualitas 1 sampai dan 2. Need buy membutuhkan 20 November 2021. Terus item service database penyimpanan diperlukan untuk menyimpan seluruh data aplikasi dan data user. Kualitas dibutuhkan 1, need buy 20 November 2021. Lisensi perangkat lunak dibutuhkan untuk menjamin, memastikan, dan memaksimalkan perangkat lunak yang digunakan agar legal untuk digunakan. Dibutuhkan 8, 25 November 2021.
sistem keamanan, antivirus, atau firewall. Dibutuhkan untuk mencegah adanya upaya peretasan kepada aplikasi. Dibutuhkan cuma 25 November 2021. Deskripsinya. Next. Deskripsinya lu. Project Stakeholder Management. Stakeholder name Ahmad Zakaria, posisinya konsultan, internal, eksternal, project role, project manager, project sponsor, kontak informasi Ahmad, buka pagar, 36 Telkom SID, CID. Davi Haidar itu posisinya engineer, internal, internal, project role-nya team member, mobile engineer. Davi Haidar 365 Telkom University SID. Abid Farid Sidki itu posisinya training engineer internal, team member, mobile engineer. Abid Farid Sidki 36 Telkom University. Kowin Egen Saidan, posisinya desainer internal, internal design interface. Kowiyun 365 Telkom University. Muhammad Lukreza itu posisinya dokumentator internal, eksternal, fotografer atau administration. Kontak informasi Muhammad Lukreza 365 Telkom University. Stakeholder Ahmad Zakaria, power level high, foreign engine leading contribution, memegang peran penting dalam perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, dan juga penutupan proyek. Disingkat aja loh. Davi Haidar, high, resisten, membuat akan mengembangkan aplikasi dan juga melakukan pengujian aplikasi dan memelihara aplikasi. Abid Farizki itu power levelnya medium, foreign engineer supportive, melatih dan mengajar orang dalam suatu proses baru atau tindakan dan juga melakukan pengujian aplikasi dan memelihara aplikasi. Koin Egin Saidan, power level medium, foreign engineer supportive, memperhatikan mengenai fungsional dan tampilan dari desain awal yang akan dibuat untuk perangkat lunak dan membuat sebuah desain maupun tampilan kasar dari aplikasi. Stakeholder name Muhammad Lukreza, power level medium, foreign engineer natural, membuat dokumen selama kegiatan proyek dan memastikan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir ini merupakan mockup dari aplikasi yang telah kami buat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan terdapat pada KAK. Itu dapat dilihat pada bagian startup yang pertama ini terdapat logo dan nama dari aplikasinya, itu aplikasi dari pemerintahan Kabupaten Kudus. Terdapat tombol di bawahnya itu login dan register. Apabila user tidak ingin melakukan login atau register, mereka dapat langsung melewati dan masuk ke dalam halaman home. Apabila mereka milih login, mereka harus memasukkan username dan password. Apabila mereka lupakan passwordnya, mereka dapat melakukan proses lupa password. Untuk halaman register sendiri akan mirip dengan seperti ini. Apabila user sudah login, maka akan langsung ditujukan pada halaman home. Di dalam halaman home ini, di atas, paling atas, terdapat icon telepon. Ini berguna untuk kebutuhan di KK untuk tombol darurat, sehingga mereka langsung dapat menghubungi pemerintah setempat atau polisi atau yang dibutuhkan. Lalu dibutuhnya adalah search bar. Search bar ini difungsikan untuk mencari seluruh informasi yang terdapat pada aplikasi. Lalu yang kotak di bawah ini, yang belum di atas berita, di bawah search bar, itu dapat digunakan untuk informasi mengenai aplikasi maupun update. Lalu di bawahnya terdapat berita. Di berita ini merupakan berita-berita utama atau berita-berita yang sedang hangat. Apabila ingin mengakses berita secara keseluruhan, dapat mengakses pada bagian navigasi yang di bawah, yang bentuknya seperti koran. Lalu untuk yang di bagian navigasi bawah ini, pada bagian yang paling kiri, untuk gambar rumah itu seperti
itu adalah untuk icon dari UKM. Dan selanjutnya itu adalah berita, yang di tengah adalah home, yang keempat ini yang garis merupakan more untuk menu-menu lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk menu setting. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang mengenai proyek tugas dari aplikasi website Kudus. Kami dari kelompok pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.